Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi awsalana ila hadzal syahril mubarak ba'da an adayna siyam wal qiyam fa asallahu subhanahu wa ta'ala an yaktuba lana fi zumrati ibadihi as-salihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihil 'azimah, atas nikmat yang sangat agung, sangat besar sekali yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ternyata bisa sholat subuh jamaah itu nikmat banget. Ternyata kita bisa bangun pagi itu adalah nikmat yang besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Maka itu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yuwaffiquna, selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk liadai ahsanil ibadat, melaksanakan sebaik-baiknya ibadah setiap harinya. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada dzurriyyahnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nastamir ad-dars fi halas sabah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Idul Fitri. Sebelum kita mulai, kita ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita melaksanakan kegiatan pengajian Ahad pagi ini ada salah-salah, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ghufrannya, ampunannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal maqalatu at-tasi'atu, dan maqalah yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa huwa syaikhu al-Imami Malik. Jadi Sufyan ats-Tsauri itu adalah syekhnya Imam
Malik, gurunya Imam Malik. Apa riwayat dari beliau? Kullu ma'siyatin, setiap perbuatan maksiat, aso, kemaksiatan. Maksiat itu apa? Maksiat itu ya melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Itulah kemaksiatan. Lawan katanya apa? Ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasya'at, jadi setiap kemaksiatan yang tumbuh atau yang didasari dari syahwatin, dari syahwat. Jadi setiap kemaksiatan yang dasarnya adalah syahwat, nafsu, keinginan manusia untuk melakukan sesuatu, keinginan manusia untuk memiliki sesuatu, keinginan apapun yang dimiliki oleh manusia yang menyebabkan kemaksiatan, ai istiyakin nafsi atau an istiyakin nafsi, jadi keinginan dari nafsu ila syai'in. Jadi kullu maksiatin nasyiatun an syahwatin, jadi setiap maksiat yang tumbuh dari syahwat atau istiyakin nafsi, keinginan nafsu jiwa kita ila syai'in, kepada sesuatu. Jadi maksiat ini dasarnya keinginan. Ya, manusia kan namanya manusia punya nafsu. Nafsu itulah ammaratum bisu, selalu menyuruh manusia kepada perbuatan jelek. Nah, manusia itu kalau menuruti nafsunya, maka pada akhirnya dia akan melakukan sebuah kemaksiatan. Itu kalau kita terlalu mengikuti semua hawa nafsu kita diikuti. Maka setiap maksiat yang dasarnya adalah keinginan hawa nafsu, keinginan nafsu kita kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha. Allahu akbar. Maka sesungguhnya masih bisa diharapkan ampunannya. Ghufranuha ai ghufranul maksiati. Jadi maksiat yang dasarnya adalah nafsu, keinginan nafsu kita untuk melakukan sesuatu, itu masih bisa diharapkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana Adam alaihissalam, seperti bapak kita, moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau, bersenang-senanglah engkau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Adam merasa kesepian, menginginkan atau mengajukan proposal kepada Allah untuk biar hidupnya itu enggak sendirian. Nah, kalau sendirian kan sepi. Maka beliau mengajukan proposal, akhirnya diciptakanlah temannya, yaitu Siti Hawa, Sayyidah Hawa, untuk menemani Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikabulkanlah permintaan. Maka ketika itu Allah berfirman, Adam silahkan kamu tinggal di surga.
Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan pasangan kamu yaitu Siti Hawa di surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragada, makan dari surga itu apapun yang engkau berdua itu inginkan, semuanya boleh dimakan, silahkan, semuanya boleh dinikmati oleh Adam dan Hawa. Wa kula minha haitsu syi'tum ragada wa la taqraba hadhihi syajarata. Mana Allah pengen menguji Nabi Adam, jangan sampai kalian berdua ini mendekati satu pohon ini. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian mendekatinya, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim. Fazallahuma syaitanu anha. Wah, setan mendengar. Allah menciptakan Adam. Dan saya disuruh bersujud kepada Adam, enggak mau. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Wah, giliran saya nih balas dendam. Bagaimana caranya saya mengeluarkan Adam dari surga? Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Tuh, syaitan atau iblis laknatullah alaihi enggak mau diam, berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar Adam alaihissalam dan Hawa ini bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diiming-iming Adam wa Hawa. Syajarah ini adalah syajaratul khuldi. Kata iblis, pohon ini adalah pohon keabadian. Yang buahnya kalau kamu makan, kamu akan hidup abadi di surga. Maka Allah nggak mau kamu hidup abadi di surga. Oh iya ya, kata Adam. Jadi demi Allah, jadi iblis membawa nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia mentalbis, menipu daya Adam alaihissalam. Jadi membawa nama Allah lah. Adam nggak percaya. Ya juga ya, kalau kamu memakan buah dari pohon ini, maka kamu akan abadi di surga. Karena pohon ini adalah pohon syajaratul khuldi, pohon kekekalan atau pohon keabadian. Nah, akhirnya karena keinginan Adam, lah kalau begitu saya makan, biar saya kekal di surga. Biar saya dengan Hawa bisa menikmati apapun yang ada di surga ini. Tuh, begitulah ceritanya. Akhirnya dengan keinginan dan nafsunya Adam alaihissalam memetik itu buah. Kemudian dimakanlah buah itu. Fazallahuma syaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka dikeluarkanlah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi ketika itu Adam alaihissalam menyadari, oh ternyata iblis itu menipu saya. Akhirnya fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Akhirnya Adam menyadari kesalahannya, dia meminta kepada Allah untuk diampuni dari dosanya tadi karena dia telah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah atas dasar tipu daya iblis. Maka setelah itu fataba alaihi, bertobat. Apa kata Adam alaihissalam? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana dzalamna, kami telah menzolimi anfusana, diri kami, ya kan? Fa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni, wa tarhamna, dan sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah
doanya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kesimpulannya adalah maksiat akan menghasilkan dosa. Akan tetapi kalau kemaksiatan yang kita lakukan itu dasarnya adalah syahwat, nafsu, masih ada kesempatan buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu, satu, untuk keduniaan, akhirnya mengambil hak yang yang bukan menjadi haknya. Mencurilah, apalagi menjambretlah, apalagi jadi qati'ut thariq, yang di jalan itu yang suka jambret di jalan, begal. Begal itu kan keinginan, karena keinginan untuk memiliki sesuatu. Atau kemaksiatan, berzinalah, menipulah, atau apapun itu kan karena nafsu, keinginan kita. Insya Allah kalau kita taubatan nasuha, betul-betul taubat dan yakin kepada Allah akan mengampuni, serta kita tidak melakukan lagi taubatan nasuha, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang tidak akan mengulangi lagi, menyadari kesalahan kita, tidak mengulangi lagi, dan ada azam dalam diri kita untuk berbuat lebih baik. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menerima taubat. Kan kita sering mendengar cerita seorang pelacur, memang pelacur, bahasanya nggak usah disederhanakan, nggak usah diperbaiki, memang begitu. Seorang pelacur yang setiap hari menjual dirinya, ya, bertahun-tahun dia bekerja, ya, terjerumus dalam liang lahat, dalam kemaksiatan pelacuran ini. Pada akhir hayatnya dia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat dia diterima hanya karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Itulah maha rahman, maha rahimnya Allah, maha ghufronnya Allah, tawabnya Allah, maha menerima taubat seseorang. Asalkan ada niat di dalam dirinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Kita juga pernah mendengar cerita seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Tuh, seorang pembunuh, bukan 1, 2, tapi 99 pembunuh. Dia bertanya kepada orang alim, wahai, kalau zaman sekarang mah ustadz, wahai kiai, saya ini udah membunuh 99 orang, apakah masih ada pintu taubat buat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata orang alim tadi? Tidak, kamu mau udah kebanyakan maksiat, bukunya gitu buat nulis maksiat kamu mau ora cukup. Nah gitu ya kalau orang zaman sekarang merenya. Nah maka kamu tidak akan diterima taubatnya, penggal lagi, bunuh lagi. Jadi dia telah membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat. Setelah itu taubatan nasuha, dia berjalan untuk mencari kedamaian, berjalan jauh untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta adrokahul maut, sampai dia meninggal di pertengahan jalan. Ketika itu berebutlah malaikat, ya, malaikat berebut, ini taubatnya diterima atau enggak, ini termasuk golongan orang soleh atau termasuk ahli maksiat. Nah, diukurlah jarak, ya kan? Jarak antara dia berbuat maksiat selama ini dengan jarak dia mencari hidayahnya Allah, ternyata sama. Jaraknya juga sama. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkanlah jarak dia kepada kebaikan dan diterimalah taubat dia. Jadi begitu, kesimpulannya adalah maksiat yang diilhami karena nafsu syahwat kita masih bisa diharapkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
asalkan dengan melaksanakan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Satu, cara kita agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, menyadari, mengakui, mengikrari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa. Akhirnya kita akui, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari, ya Allah, saya telah melakukan ini, telah melakukan ini, telah melakukan ini, telah melakukan ini. Sebut aja itu kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, setelah kita menyebutkan kemaksiatan, kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya Allah, ampuni saya sudah melakukan ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan itu kembali. Jadi udah, tinggalkan dah jauh-jauh kemaksiatan itu. Bentuk kemaksiatan itu kita tinggalkan. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia itu pasti punya dosa. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah orang yang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kullu maksiatin, setiap maksiat, nasya'at an kibrin, ini dia, setiap kemaksiatan yang tumbuh dari kesombongan, sombong. Jadi maksiat yang kita lakukan dasarnya adalah kesombongan. Ai da'awal fadli. Jadi seakan-akan kita mempunyai keutamaan dibanding yang lain. Nah, saya lebih utama, saya lebih baik, saya lebih soleh. Nah, ya, bahaya ini. Fa'innahu, maka sesungguhnya maksiat itu la yurja ghufranuha, tidak bisa diharapkan ampunan darinya. Jadi maksiat yang kita lakukan dasarnya adalah kesombongan, maka susah sekali untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna maksiata iblis, Allahu Akbar, karena maksiatnya iblis, karena asluha, sesungguhnya asli kemaksiatan, karena asluha, aslu maksiyah, minal kibri. Jadi karena kemaksiatan iblis, laknatullah alaihi, itu atas dasar kibr, atas dasar kesombongan. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia mengira bahwa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam, Nabi kita, Sayyidina kita Nabi Adam alaihissalam. Wa li'anna zallata Sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minasyahwati bisababi istiyaqihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwati al-manhi anha. Tuh. Jadi iblis itu berbuat maksiat dasarnya adalah al-kibr. Tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Karena apa? Karena iblis merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnakum wa sawwarakum, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Tuh, ketika Allah Subhanahu wa taala khalaqakum, menciptakan kalian, tsumma sawwarakum. Ini rada panjang sedikit ya.
karena pembahasannya bagus sekali ini. Kemudian disempurnakan. Jadi ketika itu manusia diciptakan oleh Allah ya dalam bentuk tanah, masih tanah karena diciptakan dari tanah. Kemudian sawwarakum disempurnakan, ada matanya, ada hidungnya, kemudian ada tangannya, kemudian ada kakinya, semua sempurna, ditiupkan ruh. Sempurna hidup. Menjadilah Nabi Adam alaihi salam. Sudah jadi begitu, tsumma qulna lil malaikati, malaikat semuanya diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Semuanya sujud, fasajadu, maka mereka sujud li Adam, kepada Adam alaihi salam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk orang-orang yang mau melakukan atau bersujud kepada Adam. Apa kata Allah? Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam padahal aku sendiri yang menyuruhnya? Apa kata iblis laknatullah alaih? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itulah warisan sifat yang diwarisi oleh iblis kepada manusia. Itulah sifat yang dimiliki iblis yang bukan manusia. Iblis itu dari golongan jin, pemimpin para jin. Jadi dikenal iblis itu zaman itu, pada zaman sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis itu disebut Azazil. Jadi iblis kenapa disebut iblis? Karena tipu daya tadi. Fa'azallahuma syaitan. Jadi dia menipu, ya kan? Menipu, membungkus sesuatu yang jelek seakan-akan baik. Itulah iblis, talbis. Apa? Seakan-akan makan buah khuldi itu membuat Nabi Adam alaihissalam kekal di surga. Jadi membungkus sesuatu yang jelek seakan-akan baik, maka dia disebut iblis. Zaman itu sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis itu adalah pimpinan para malaikat, bahkan pimpinannya para jin, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah disebutkan, dalam athar disebutkan bahwa iblis itu terkenal pada zaman itu di langit yang pertama, langit dunia ini di atas kita itu, sebagai ahlul ibadah. Iblis itu ahli ibadah. Maka kita jangan sombong kalau kita banyak ibadahnya, karena iblis juga ahli ibadah, paling taat. Ibadah apapun dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit kedua dia dikenal sebagai ahlur ruku'. Dia orang yang paling banyak ruku'nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit yang ketiga dia terkenal dengan ahli sujud. Jadi ruku'nya lama, sujudnya lama, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin kalau dikonversikan ke tahun-tahun manusia. Jadi iblis itu ahli ibadah, iblis itu ahli ruku', iblis itu ahli sujud. Kemudian dia langit keempat, iblis itu dikenal sebagai orang yang merendah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, kalau kita punya dalam hati kita, diri kita itu rasa takut kepada Allah, rendah hati, itu jangan sombong dulu kita. Nggak boleh kita sombong. Wah, saya mah paling merendah. Jangan-jangan dengan merendah itu kita pengen dianggap oleh orang. Wah, itu mah orangnya tawadhu. Nah kan, jadi ada di situ. Iblis itu begitu. Terkenal sebagai orang yang paling ciptaan Allah, makhluk Allah yang merendah. Di langit kelima dia terkenal sebagai ahli taat. Coba kurang apa itu iblis? Ahli taat di langit kelima. Kemudian di langit keenam iblis itu terkenal sebagai mujtahid. Oh, mujtahid itu siapa? Mujtahid itu orang-orang, kalau di kita, kalau kita belajar usul fiqh, mujtahid itu orang-orang yang
membahas satu permasalahan, kemudian dia bisa menyimpulkan apa hukum dari masalah itu. Iblis itu dulu terkenal sebagai mujtahid. Sebelum dia sombong tidak mau menyembah atau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di langit ketujuh, Allahu Akbar, iblis itu terkenal sebagai zahid, ahlu zuhud. Orang yang zuhud itu iblis. Jadi semua kebaikan itu ada pada diri iblis sebelum dia menolak untuk menyembah Adam alaihissalam. Nah, kita jauh dari iblis. Zahid kagak. Masih banyak kita keinginan duniawi kita. Mujtahid apalagi? Iya kan? Quran aja ayat-ayat yang kita hafal, lah iblis mah tahu semuanya. Ilmu apa? Iblis mah tahu. Kenapa dia bisa menyesatkan? Karena dia tahu celahnya. Ya kan? Orang ketika itu Allah menyuruh Adam, kamu tinggal di surga, makan sesuka kamu, tapi jangan ini pohon. Iblis tahu celah. Berarti iblis kan tahu Al-Quran, tahu perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita mah belum mustahil ahli taat, apalagi yang taat. Nah, kita mah jauh. Ahli sujud, ya sujud 3 menit udah capek. Ahli ruku, Allahu Akbar. Ahli ibadah itu iblis sebelum dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah iblis. Jadi iblis itu ternyata lebih taat dari kita. Ternyata iblis itu lebih zuhud daripada kita. Ternyata ruku sujudnya iblis itu lebih banyak. Apa yang menyebabkan semuanya hilang? Begitu juga kita. Semua pahala apa yang dia lakukan itu hilang. Karena apa? Satu, kesombongan. Maka maksiat yang kita dasari atas dasar kesombongan, merasa lebih daripada orang lain, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta benda, kita merasa sombong daripada orang yang miskin dan tidak punya. Itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosa ini bisa menjerat semua kalangan manusia, dari elitnya sampai yang terendah. Manusia itu bisa terjerat dengan dosa ini. Ulama sebesar apa, kitab segudang yang dia kuasai, ya kan? Bisa nggak dia terkena kesombongan? Nggak bisa. Kita mah yang paling benar, yang tidak mengikuti ajaran yang kita ada pada atasnya, semuanya adalah keluar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sombong itu. Yang masuk surga hanya kita semua, golongan kita, yang ikut amaliyah kita. Yang di luar amaliyah kita, mereka termasuk orang-orang yang sesat dan mereka tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada kan kelompok-kelompok yang seperti itu? Itu sombong dengan ilmunya, sombong dengan keyakinannya. Padahal mereka hafal Al-Qur'an, sunah-sunah, hadis-hadis Nabi juga dihafalkan, semuanya hafal. Bahkan saya kemarin mendengar ada ceramah di YouTube, apa yang dia katakan? Muhammadiyah firqah dhalalah. Ada yang mengatakan begitu. Muhammadiyah adalah firqah sesat. Nahdlatul Ulama firqah dhalalah. NU adalah firqah sesat. Kata dia, jamaah tabligh adalah firqah sesat. Yang benar adalah kita salaful ummah. Naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana, apa dasarnya dia mengatakan seperti itu? Itulah karena apa? Kesombongan. Dia merasa dia paling paham sunnah, dia merasa paling paham Al-Quran, sehingga iblis masuk ke dalam dirinya, meniupkan ente lebih baik dari yang lain. Sehingga dalam tubuhnya, dalam dirinya, hatinya itu tergores atau
terukir bahwa saya itu lebih baik, ana khairum minhum, saya lebih baik dari mereka. Maka kita tidak pernah tahu, fala tuzakku anfusakum, jangan sampai kita merasa kita paling suci. Siapa yang tahu? Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah saja yang tahu siapa yang paling bertakwa. Selama kita masih berada dalam akidah sunnah wal jamaah, kemudian kita masih berada, amaliyah kita, fikih kita masih dalam 4 mazhab, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi jangan mudah-mudah kita menyalahkan orang lain karena ilmu kita baru sedikit, atau kita merasa kita paling alim, paling soleh, paling paham hadis, paling paham Quran, sehingga sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain dan sombong terhadap apa yang dia punya. Ilmu yang dia punya bukannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buat bahan kesombongan. Itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak mempunyai hak untuk menghukumi seseorang. Dia begini, dia begini, dia begini. Udah biarin saja. Siapa tahu yang banyak maksiatnya di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, taubatan nasuha, dimasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak ada rasa sombong dalam hatinya. Ada sedangkan orang yang ahli ibadah merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling abid, merasa dirinya paling wahdah di antara manusia. Saya mah kiai, gak ada yang lebih baik dari saya. Saya mah setiap hari la ilaha illallah sudah saya amalkan 1000 kali, selawat 7000 kali. Gak mungkin saya masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Malaikat yang jaga neraka takut kalau saya di depannya. Ada yang sombong begitu. Ya, gak usah sholat. Saya udah, apalagi ada kan yang ajaran sampai pada tingkatan mataku adalah mata Allah, tanganku adalah tangan Allah, yang dijadikan dasar dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah, yang dijadikan dia dasar untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongannya dia merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mah jauh. Kita mah dikasih ibadah, bisa sholat, bisa sujud, ya kan, bisa sholat jamaah, udah nikmat sekali. Diterima atau tidak terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kan begitu, kita nggak bisa menghukumi. Kadang-kadang yang banyak ibadahnya begini, naudzubillah summa naudzubillah, karena kesombongannya, ya kayak tadi iblis, karena kesombongannya dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai dalam diri kita itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga pada seseorang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarratin min kibr, sedikit pun rasa takabur. Maka ini PR iblis, karena takabur itu adalah hal yang harus dijauhi manusia. Bagaimana saya meniupkan takabur itu pada diri seseorang? Ayo, dia ilmunya banyak, bagaimana caranya menggelincirkan dia biar dia takabur? Dia hartanya banyak, bagaimana cara dia? Ayo, bagaimana dengan harta itu dia menjadi takabur? Dia ganteng parasnya, bagaimana dengan kegantengan itu biar dia menjadi takabur? Dia banyak amal solehnya, ahli ibadah, bagaimana dengan ibadahnya biar dia menjadi orang yang takabur? Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyebabkan qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara
fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu adalah minas saghirin, termasuk orang-orang yang kecil. Jadi semakin kita bertakabur, merasa besar, merasa paling, sebenarnya kita sedang mengecilkan diri kita. Semakin banyak hal yang kita takaburi, berarti kita semakin mengecilkan diri kita. Amal soleh kita juga semakin kita kecilkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saya bahas ayat ini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh ya Allah, saya akui. No, iblis aja mengakui bahwa dia salah. Kalau ada orang salah, dia tidak mengakui kesalahan dia, berarti dia lebih-lebih daripada iblis. Iblis saja mengakui. Ya nggak apa-apa saya dikeluarkan. Tapi iblis minta permintaan ini yang harus kita garis bawahi. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Allah saya boleh dikeluarkan dari surga, tapi saya minta satu, kekalkanlah, tangguhkanlah kematian saya sampai nanti mereka yub'atsun, dibangkitkan. Jadi iblis itu minta biar dia kekal hidup selamanya sampai manusia itu semua mati dan semua dibangkitkan. Itu permintaan iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka minal mundharin. Kamu adalah termasuk orang-orang yang akan ditangguhkan kematiannya. Dikabulkan itu permintaan iblis. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan jamaah semuanya. Iblis itu orang paling dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu orang paling jahat, ya, makhluk Allah paling jahat, paling bermaksiat kepada Allah. Minta masih dikabulkan. Ya kan? Sedangkan kita ada ketaatan lah sedikit-sedikit mah. Ibadah mah ada, minta aja apa yang kita mau dari Allah, insya Allah dikabulkan. Orang iblis ada yang maha jelek, ya maha jahat, yang maha takabur, minta ke Allah. Ya, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Saya minta ya Allah kepadamu. Karena apa? Iblis percaya bahwa yang mengabulkan doa itu Allah, yang diminta itu Allah. Jadi kalau kita nggak percaya ke Allah, minta doa ke orang, minta doa kemana, berarti kita lebih daripada iblis. Karena iblis masih percaya waktu itu bahwa Allah lah yang mengabulkan doanya manusia. Saya minta langsung ke Allah, saya tidak minta ke ini. Jadi kalau ada manusia yang menginginkan kekayaan tidak meminta kepada Allah, berarti itu lebih-lebih daripada iblis, karena dia tidak mempercayai bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Itu loh, keyakinan iblis saja masih ada walaupun dia sudah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka minal mundharin. Dikabulkan doanya iblis. Apalagi orang yang ibadah, orang yang taat, yang tidak ada kesombongan. Jadi begitu, kita harus pede kalau minta ke Allah. Apapun yang kita minta, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi ada kaidah seperti itu. Karena apa? Iblis saja yang seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung saja dia menolak, masih minta kepada Allah, dikabulkan. Fa innaka minal mundharin. Terus iblis berkata lagi, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya minta lagi. Tuh permintaan iblis yang kedua. Fa bima aghwaytani, ya. Iblis sama Allah sudah dikeluarkan, dihinakan, dikeluarkan dari surga. Maka dengan itu saya minta ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya minta kepada kamu agar engkau berikan kepada saya kekuasaan untuk membelokkan mereka dari siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju engkau. Itu permintaan yang kedua iblis. Jadi memang iblis itu disuruh Allah untuk apa?
untuk membelokkan kita dari jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan Allah, jalan yang dibawa oleh para nabi, jalan yang dibawa oleh para sahabat, jalan yang dibawa oleh tabi'in, tabi'in, para ulama, para salafus saleh. Itu tujuan iblis. Iblis itu turun dari surga memang minta permintaan kepada Allah, la aqudanna lahum syiratal mustaqim, memang biar kita semuanya tergelincir dari jalan yang lurus, yaitu jalan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selanjutnya. Tsumma la'atiyannahum, minta lagi, saya akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Allahu akbar. Saya akan mendatangi manusia, minta sama Allah, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari belah kanan mereka, dari belah kiri mereka, sehingga mereka tidak akan bersyukur kepada Allah, sehingga kamu wahai Allah tidak akan menemui aktsaruhum syakirin, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sebagian mereka itu tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya itu karena kesombongannya akhirnya tidak mensyukuri nikmat. Sedikit apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita syukuri, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kita, Islam kita bisa ibadah dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus paham di sini bahwa yang pertama, khulasah rangkuman dari apa yang kita bahas pagi hari ini adalah, yang pertama, dosa yang disebabkan atau maksiat yang disebabkan karena hawa nafsu kita, dorongan keinginan kita, insya Allah masih bisa diharapkan apa? Ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, apapun bentuk maksiat yang dihasilkan atau yang didorong oleh takabur, kesombongan, maka tidak bisa kita harapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ya, nenek moyang kita keluar dari surga karena keinginan kesalahan yang disebabkan oleh syahwat. Tapi iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan dia yang merasa dia lebih baik daripada orang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejelek-jeleknya iblis, sejahat-jahatnya iblis, iblis masih mengakui Allah, iblis masih berdoa kepada Allah, iblis masih meminta kepada Allah, dan Allah masih mengabulkan apa yang menjadi permintaan iblis. Jadi kita jangan kecil hati. Jadi kita jangan malas untuk berdoa. Jadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis saja yang seperti itu keadaannya masih dikabulkan doanya sama Allah. Apalagi kita yang kita selalu berusaha. Kalau dibilang baik mah kita belum dan bukan orang baik. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Mudah-mudahan usaha kita itu ya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terus ya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Insya Allah apa yang menjadi doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sekarang, Allah akan mengabulkan pada waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia juga, kita akan dikabulkan doa kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita tidak boleh sombong dengan amal ibadah kita. Kita tidak boleh sombong dengan sedekah kita. Kita tidak boleh sombong dengan sholat kita. Kita tidak boleh sombong dengan ilmu kita. Kita tidak boleh sombong dengan apapun keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kesombongan itulah yang akan membakar seluruh pahala. Sehingga kita yang seakan-akan membawa segudang pahala nanti di depan Allah, karena kesombongan pahala itu akan hangus terbakar
sehingga hanya dosa-dosa yang tersisa. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mari kita bersama-sama berusaha untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, terutamanya dari sifat sombong, terutamanya dari sifat takabur. Dan ada lagi di belakang takabur itu ternyata ini penyakit para ulama. Penyakit para ulama adalah al-ujubu. Apa itu ujub? Bangga terhadap diri sendiri, merasa diri sendiri paling soleh, merasa diri sendiri paling banyak bekerja, banyak berbuat. Itu penyakit ujub, penyakit para ulama. Merasa diri sendiri paling hebat bacaannya, merasa diri sendiri paling banyak kitab yang dia hafal. Nah itu ujub, itu penyakit para ulama. Dan penyakit ujub itulah yang akan timbul benih-benih atau menimbulkan benih-benih kesombongan dalam diri manusia. Maka hindari penyakit ujub. Karena apa? Pada dasarnya semuanya itu milik Allah. Semuanya yang apa kita lakukan itu karena Allah. Orang kita kalau lagi sakit juga nggak bisa sholat, nggak bisa ke masjid. Berarti ke masjid kita ini karena Allah. Sujud kita, kalau kita lagi sholat lemes nggak bisa sujud, berarti sujud kita ini karena Allah. Ya kan? Tasbih, orang kalau mulut kita lagi sariawan gak bisa tasbih, berarti tasbih kita ini karena Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, amal ibadah apapun yang kita lakukan, pada dasarnya adalah karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan bagi kita, tidak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri atas apa yang kita punya dan atas apa yang kita lakukan dan kerjaan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita banyak belajar bersama-sama. Mari kita ambil ibrah, ambil pelajaran dari kejadian dan dari pelajaran al-maqalah at-tasi'ah ini, makalah yang ke-9 ini. Mudah-mudahan bisa mengikis kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bisa mengikis sifat-sifat buruk yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat saya sendiri secara pribadi dan buat jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.